kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 3 bulan kekeringan, ratusan warga menyerbu bantuan air bersih. Seorang guru dipolisikan karena memukul siswanya. Ribuan warga antusias menyaksikan konvoi pembalap MotoGP di Jalan Kota Mataram. Bersama saya Rahayu Japar dan inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan warga di Dusun Presak, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah menyerbu bantuan air bersih yang disalurkan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat Rabu siang. Takut tidak kebagian, warga sudah menunggu sejak pagi hari dengan menjajar ember dan panci di pinggir jalan. Hal itu dilakukan karena mereka telah merasakan kekurangan air bersih sejak 3 bulan. Mereka biasanya mencari air bersih ke desa tetangga atau membeli air kemasan atau galon ke pengepul, mulai 15 hingga 50 ribu rupiah tergantung ukurannya. Dapat air bersihnya dari mana? Cuman ini yang dipakai. Oh, ngandelin sumur ini. Nggak ada nyari di tempat lain? Nggak ada. Cuman ini nunggu ini sudah. Berapa jam biasanya nunggu? Pagi kadang iya sampailah setengah ini. Iya. Setengah sundown. Nunggu air. Nah, itulah untuk pakai sehari-hari. Untuk mandi Iya, ya. iya. Ini tumben ini, Pak. Apanya? Keringan di sini. Sudah dulu itu tahun berapa itu? Lupa itu tahun berapa itu terjadi begini. Nah, tapi sekarang tumben gitu ya. Iya, tumben. Selama ini enggak pernah gitu. Enggak pernah. Kami Menurunkan 2 armada tangki air untuk penyaluran ke Desa Bonjeruk di Dusun Presak dan Dusun Bat Pekan niki. Ya, untuk penyaluran untuk minggu ini kita berikan selama 2 hari untuk daerah Lombok Tengah. Selain Lombok Tengah juga kita penyaluran ke Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat selama masa tanggap darurat. BPBD Kabupaten Lombok Tengah mencatat warga terdampak kekeringan berjumlah 237.000 jiwa tersebar di 6 kecamatan meliputi Kecamatan Jonggat, Praia Barat, Praia Barat Daya, Praia Timur, Pujut, dan Janapria. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan hektar lahan pertanian di Desa Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur mengering akibat kemarau. Tidak adanya aliran air irigasi membuat 240 hektar lahan tidak bisa ditanami. Padahal petani sudah menyemai benih namun tidak bisa ditanam. Mereka terpaksa menunda menanam palawija seperti jagung, cabai, dan kacang-kacangan. Karena tidak bisa bercocok tanam, petani beralih menjadi buruh serabutan agar tetap bisa menghidupi keluarga. Yang kena kekeringan di sini tuh berarti khusus di lahan transmigrasi. Di tempat wilayah saya berarti sekitar kurang lebih 240 hektar. Saat ini musim membersihkan lahan, tidak ada yang bisa ditanam, berarti istilahnya sedang-sedang membersihkan lahan. Berarti kosong ya yang ditanam? Kosong, hanya kita menunggu musim hujan, baru bisa menanam. Petani berharap Pemda mencarikan solusi mengalirkan air ke lahan pertanian dan memberikan bantuan sembako untuk meringankan beban ekonominya. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan petani di Desa Merembu, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan langkanya pupuk subsidi memasuki musim tanam ketiga.
Selain pupuk yang sulit didapatkan di pengecer, penyaluran pupuk subsidi juga selalu terlambat dari jadwal sehingga menyulitkan petani. Sementara kuota pupuk yang diberikan jauh berkurang, yakni 2 kuintal per hektar dari kebutuhan minimal 6 kuintal per hektarnya. Kekurangan pupuk menyebabkan tanaman terancam gagal tumbuh, ditambah kurangnya air akibat kemarau. Merespons hal itu, Pemda telah meminta penambahan kuota pupuk kepada pemerintah provinsi. Dinas Pertanian selalu menyuarakan bagaimana agar kuota untuk pupuk subsidi kita ini bisa kita tambah. Dan itu sudah kita lakukan rapat koordinasi juga dengan Pemprov karena untuk pupuk subsidi ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena memang harganya masih terjangkau dan itu yang memang sangat menolong untuk membantu masyarakat petani kita. Tetapi lagi-lagi untuk pupuk subsidi ini adalah kebijakan pusat untuk menurunkan kuota kita dari tahun kemarin. Mungkin pertimbangannya dari jumlah luas lahan yang tersedia. Untuk tetap menjaga nutrisi tanaman tercukupi, Pemda mengimbau petani menggunakan pupuk organik agar lebih hemat dan hasilnya tidak kalah dengan pupuk pabrikan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Mandalika Grand Prix Association memastikan gelaran ajang balap motor dunia MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah siap digelar pekan ini. Seluruh persiapan mulai dari pengecetan ulang lintasan, pemasangan sensor untuk area track limit, hingga timing system sudah tuntas dilakukan. Penyelenggara juga sudah menyiapkan berbagai fasilitas yang menjadi pusat aktivitas pembalap, mulai zona santai hingga kantor tim official. Tribun penonton juga sudah ditata apik dan memenuhi standar keamanan dan hospitality terbaik, mulai tribun premier, VIP, hingga grandstand. Saya sendiri keliling sirkuit ketemu beberapa pembalap yang menyempatkan diri keliling sirkuit melihat kondisi sirkuit, dan saya menyempatkan bicara, mereka sendiri menyatakan kondisi sirkuit tahun ini jauh lebih bagus dibandingkan tahun lalu, baik dari sisi permukaan maupun dari sisi kebersihan dan estetika dan kiri kanan lintasannya. Overallnya di pedok juga jauh lebih bagus. Dengan berbagai persiapan yang lebih matang, Mandalika Grand Prix Association berharap MotoGP Mandalika tahun ini bisa terselenggara lebih lancar dan meriah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.